teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center, dan jangan lupa loncengnya ya untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Kembali lagi dalam ibadah online FG dan Excel Grace Community Center. Saya percaya setiap kita pasti memiliki kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Saat pandemi seperti ini, kita perlu untuk merasakan hadirat Tuhan. Kita masih bisa bernafas sampai saat ini, semua berkat kemurahan-Nya. Karena itu, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami mau mulai ibadah kami, Bapa, Kau yang berkati setiap kami, dimanapun kami berada, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir, lawatan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian ini, karena Kau-lah yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Yesus. Haleluya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa karena kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang akan mendengar. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ibadah Fresh Generation dan Excel GCC. Nah, saya yakin semua teman-teman dalam kondisi yang sehat, kondisi yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bersama bagaimana mengenal Tuhan dengan benar. Nah, saat kita mengenal Tuhan dengan benar, kita mengetahui bahwa ternyata kita ini semua adalah ciptaan yang baru gitu. Nah, kalau gitu kita akan belajar bersama-sama nih. Saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi manusia baru, atau kita akan belajar bersama-sama tentang manusia baru. Nah, sebelumnya saya ajak kita semua untuk buka Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Kita akan baca sama-sama ya. Judul dari perikop ini adalah manusia baru. Ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ya bacaan yang cukup panjang untuk pertemuan kita kali ini, tapi dari bacaan yang kita sudah baca tadi, Kolose 3 ayat 5 sampai 17, kita sama-sama dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, matikan segala hal yang sifatnya duniawi. Nah, seperti yang kita baca tadi di dalam ayat yang kelima dan keenam, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, hal yang pertama mesti kita lakukan sebagai manusia baru adalah matikan segala hal yang sifatnya duniawi. Nah, bagaimana caranya kita mematikan hal-hal ini, hal-hal yang tadi kita sudah baca bersama-sama?
perlu kita tahu dulu bahwa apa sih maksudnya itu dimatikan. Nah, dimatikan itu artinya tindakan yang disengaja untuk memutuskan hubungan yang dapat mendatangkan kehidupan atau sumber energi. Nah, sama seperti kalau kita misalnya matikan lampu, kita pencet saklarnya, ya kan? Kita mematikan dengan usaha kita sendiri, dengan secara sadar gitu. Bukan hal yang terjadi karena kebetulan gitu, tapi secara sadar kita lakukan dan kita tahu, kita sengaja gitu memutuskan hubungan dari sumber energi itu supaya lampunya mati gitu. Nah, sama dengan kita sebagai manusia baru. Saat kita mau menjadi manusia baru, kita perlu mematikan hal-hal duniawi itu. Artinya kita dengan sengaja mematikan hal-hal yang tadi kita baca. Perilaku-perilaku duniawi yang mendatangkan murka Allah. Tentu dengan secara sadar artinya kita perlu usaha untuk mematikan ini. Bukan hal yang datang secara kebetulan, bukan hal yang tiba-tiba datang dari langit gitu, tiba-tiba kita berubah menjadi malaikat, tidak seperti itu. Perlu usaha yang kita lakukan, mungkin sulit, apalagi kalau itu sudah menjadi kebiasaan buat kita, tapi perlu untuk kita matikan. Nah, seringkali saat kita sudah berusaha untuk mematikan, kita sudah berusaha move on gitu dari perilaku-perilaku duniawi ini, kita seringkali dengan sengaja juga nengok ke belakang, ya kan? Secara sengaja kita membuka celah, kita mulai melihat-lihat kembali perilaku-perilaku yang dulu kita sudah mulai tinggalkan gitu. Dan akhirnya memberikan celah untuk akhirnya kita jatuh kembali ke perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita tinggalkan. Maka dari itu kita perlu dengan sungguh-sungguh mematikan perilaku duniawi ini. Kita baca sama-sama di Roma 8 ayat 13-14. Dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi kunci untuk kita bisa mematikan, kunci untuk sungguh-sungguh kita bisa mematikan dan meninggalkan perilaku duniawi itu adalah ya dengan kita mengandalkan Roh Kudus, dengan kita hidup di dalam Roh. Karena dengan kita memberikan makanan bagi roh kita, itu yang akhirnya akan membantu kita untuk mematikan perilaku duniawi itu. Karena dikatakan oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, perbuatan-perbuatan duniawi. Gitu, yang berusaha kita tinggalkan itu akan terbantu oleh Roh Kudus yang menolong kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan itu. Maka keinginan daging kita dapat dikalahkan oleh karena roh yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu teman-teman, kita harus hidup dalam roh, kita harus dengan sungguh-sungguh, dengan sengaja gitu, meminta Roh Kudus untuk menolong kita meninggalkan perbuatan-perbuatan duniawi kita. Nah, lalu poin yang kedua adalah buanglah semua yang tidak berguna. Nah, di ayatnya yang ke-8 kita baca, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, dikatakan dalam Kolose tadi bahwa buanglah semuanya itu ya, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Karena semuanya ini adalah manusia lama kita. Kita sudah menjadi manusia baru. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita telah menjadi manusia baru. Maka kita harus meninggalkan manusia lama kita, teman-teman. Anggaplah ini sebagai sampah gitu loh. Kita kalau punya sampah, pasti kita buang kan? Tidak mungkin kita simpan, kita tumpuk, kita simpan. Karena itu akan mengganggu kita. Itu mungkin akan memberikan bau-bau tidak sedap gitu ya kan. Bau-bau lucu mungkin, bau-bau tidak sedap yang akan mengganggu kita gitu. Nah, sama seperti sampah, manusia lama itu juga sampah gitu. Yang perlu kita buang, yang tidak perlu kita simpan, kita harus buang itu malah. Karena kalau kita simpan itu akan
memberikan bau-bau tidak sedap gitu, memberikan pengaruh yang tidak baik gitu kepada orang-orang di sekitar kita. Sama kalau kayak sampah kita tumpuk, pasti baunya akan mengganggu orang-orang di sekitar kita, ya kan? Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita menumpuk sampah itu, kita menyimpan sampah itu dan tidak membuangnya, orang-orang di sekitar kita juga akan terdampak gitu. Orang-orang di sekitar kita juga yang akan merasakan pengaruhnya gitu. Nah, manusia lama itu ibarat sampah kehidupan yang hanya meninggalkan bau tidak sedap. Sampah harus dibuang, bukan disimpan. Manusia lama juga harus dibuang, teman-teman. Oke, jadi kita tidak mau pasti memberikan pengaruh yang buruk. Kita tidak mau dikatain bau, kan? Kita pasti mau dikatakan sebagai orang yang harum, orang yang bersih gitu, ya kan? Nah, maka dari itu biarkan orang-orang di sekitar kita itu mencium wangi-wangian manusia baru yang telah Tuhan berikan kepada kita, ya kan? Dengan kita membuang sampah itu, kita membuang manusia lama kita dan kita masuk atau mengenakan manusia baru kita, maka kita memberikan pengaruh yang baik, kita memberikan wangi-wangian dalam tanda kutip bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Dan itu pasti membawa pengaruh yang baik, itu pasti memberi dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti yang dikatakan Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya kamu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, jadi hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Kita memiliki hidup yang berpengaruh di lingkungan kita, untuk orang-orang di sekitar kita, ya kan? Nah, poin yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah kenakanlah manusia baru. Nah, setelah kita membuang manusia lama kita, setelah kita meninggalkan manusia lama kita mau pakai nih manusia yang baru yang telah Tuhan berikan buat kita. Nah, sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus sudah membeli kita dengan lunas, bahkan dengan harga yang sangat mahal? Namun dia masih mau terhubung dengan kita. Jadi hidup kita sekarang bukanlah milik kita sendiri, tapi Kristus yang tinggal di dalam kita. Nah, menjadi manusia baru itu adalah sebuah proses terus-menerus gitu, bukan proses sekali, tapi terus-menerus diperbarui. Misal atau contohnya ya, kita umpamakan manusia baru itu seperti handphone. Teman-teman pasti punya handphone kan? Handphone yang zaman sekarang sudah canggih, sudah smartphone, Android ataupun iOS. Rata-rata smartphone itu pasti akan memiliki yang namanya software update. Nah, software update ini kan disediakan oleh para pembuat smartphone itu, ya kan? Yang bikin smartphone itu untuk mengoptimalkan HP kalian supaya bisa update, supaya bisa menjalankan aplikasi-aplikasi terbaru gitu. Supaya HP kalian berjalan dengan optimal, supaya berjalan dengan baik, dan bisa menjalankan aplikasi-aplikasi terbaru atau mungkin game-game dan sebagainya lah yang terbaru sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Saat kita mengenakan manusia baru, akan ada terus software update istilahnya buat kita gitu yang Tuhan sediakan. Tuhan mau terus memperbarui kehidupan kita supaya kita terus siap, supaya kita terus bisa beradaptasi dengan perkembangan dunia sekarang. Supaya kita terus siap menghadapi dunia yang semakin hari semakin jahat. Makanya dari itu kita perlu untuk terus-menerus diperbarui, teman-teman. Kita perlu untuk kenakan manusia baru. Pandanglah salib Yesus yang sudah berdiri untuk menebus dosa-dosa kita. Dan please, jangan salibkan Yesus kembali untuk kedua kalinya, teman-teman. Filipi 3 ayat 13-14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke teman-teman, jadi kenakanlah manusia baru dan buka hati teman-teman untuk terus-menerus diperbarui. Terima notifikasi software update sekalian, teman-teman. Update terus diri kalian, terus kembangkan diri kalian, terus mau dibentuk oleh Tuhan untuk bisa terus optimal, terus beradaptasi dengan
kehidupan zaman sekarang gitu. Supaya kita tetap berpegang teguh kepada firman-Nya. Amin. Lalu poin yang keempat, yang terakhir adalah lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Nah, saat kita sudah menerima manusia baru, kita telah mengenakan manusia baru, sekarang saatnya kita untuk memulai melakukan semuanya untuk Tuhan. Kita mau berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Orang muda yang sudah menjadi manusia baru, hidupnya tidak akan biasa saja teman-teman. Tapi Tuhan sudah memanggilnya untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Seperti yang kita baca tadi di Matius 5 ayat 16 bahwa hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu yang Tuhan mau gitu kita lakukan. Setelah kita mengenakan manusia baru, Tuhan mau kita untuk bergerak. Tuhan mau kita untuk menjadi pengaruh buat orang-orang di sekitar kita. Kita mau melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa harus melakukannya untuk Tuhan? Atau kenapa harus dilakukan gitu? Tidak cukup untuk diperkatakan saja. Karena ada survei ini ya. Menurut sebuah survei, 70% sensor penerima tubuh kita terdapat pada mata. Jika kita hanya mendengarkan saja tanpa melihat, maka dalam 3 jam kemudian kita akan mengingatnya 70%. Artinya sudah hilang 30%. Dan 3 hari kemudian kita hanya akan ingat 10%. Artinya dalam 3 hari saat orang mengatakan sesuatu, kita hanya akan ingat 10%-nya. 90%-nya sudah hilang. Tapi kalau kita melihat dan mendengarnya, maka 3 jam kemudian kita masih dapat mengingat 86%, dan 3 hari kemudian kita masih dapat mengingat 65%. Kita bisa lihat di sini selisihnya yang cukup besar gitu, antara cuma mendengar dengan melihat dan mendengar gitu. Jadi artinya ketika kita berkata-kata dengan benar dan disertai perbuatan yang baik, maka orang-orang sekitar kita akan melihat pribadi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita bisa diberkati dengan hadirnya kita di lingkungan mereka, di dalam pertemanan kita. Kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan ingat teman-teman, hidup kita sudah dibaharui oleh darah Yesus. Jadi artinya kita adalah ciptaan yang baru, kita sudah mengenal pencipta kita, dan kita tahu bahwa sekarang kita adalah ciptaan yang baru. Jangan lagi jatuh ke dalam lubang yang sama, yakni dosa-dosa masa lalu, kedagingan, hawa nafsu orang muda. Jangan turunkan standar hidup teman-teman, karena kita sedang dalam pertandingan iman untuk terus berlari sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini. Tuhan, kami belajar bahwa kami adalah ciptaan-ciptaan yang baru Tuhan Yesus di dalam Engkau Tuhan. Kami telah belajar untuk mengenal Engkau dan kami telah belajar bahwa di dalam Engkau kami telah diubahkan Tuhan. Kami mau meninggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru yang telah Engkau siapkan buat setiap kami Tuhan. Dan saat kami mengenakan manusia baru, kami mau bergerak Tuhan. Kami mau menjadi pengaruh, menjadi dampak untuk orang-orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mematikan segala perbuatan duniawi. Mematikan segala dosa-dosa Tuhan Yesus. Untuk kami boleh meninggalkan dosa-dosa tersebut dan move on. Untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang kudus bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami Tuhan Yesus yang menjalankan studi mereka Tuhan, biar kiranya Engkau menyertai studi mereka, buat semuanya berhasil, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau yang membuat berhasil Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau membawa mereka terus naik, tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Bahkan kemanapun mereka pergi, mereka menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.